Perkenalkan, nama saya Jeremia Charlie CIT dengan NIM 2303035517. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek sistem informasi saya yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Dokumen dan Invoice Berbasis Web di PT Rivansi Dwi Putra. Baiklah, langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama kerja praktek di PT Rivansi Dwi Putra, proses pendataan dan distribusi dokumen dan invoice masih dilakukan secara manual. Sistem manual seperti itu memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Yang pertama, proses pencatatan manual memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan human error seperti salah tulis, data tidak lengkap, atau tulisan yang tidak terbaca. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi pendataan dokumen dan invoice berbasis web yang dapat mengotomatisasi proses pencatatan, distribusi, dan konfirmasi penerimaan dokumen. Sistem ini akan menyediakan platform terpusat yang memungkinkan front office untuk menginput data dokumen secara digital, mendistribusikan informasi kepada karyawan yang dituju, dan memfasilitasi proses konfirmasi penerimaan secara online. Batasan masalah. Untuk menjaga agar penelitian dan pengembangan sistem ini tetap fokus dan terarah, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut. 1. Sistem hanya menangani pendataan dokumen dan invoice yang masuk ke PT Rivansi Dwi Putra, tidak termasuk dokumen keluar atau surat menyurat internal. 2. Data yang diinput dalam sistem meliputi pengirim dokumen, jenis dokumen, nomor invoice jika ada, penerima atau karyawan yang dituju, deskripsi dokumen, dan status konfirmasi. 3. Sistem berbasis web dan dapat diakses oleh karyawan internal perusahaan melalui jaringan internet atau intranet. 4. Sistem ini tidak menangani proses yang berkaitan dengan transaksi keuangan atau pembayaran. Bab 2. Desain sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan fondasi utama dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Bagian ini menjabarkan proses investigasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan siapa yang akan menggunakan sistem, serta merinci kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional atau apa saja yang sistem dapat lakukan, dan non-fungsional, bagaimana sistem melakukannya. Analisis ini didasarkan pada temuan selama kerja praktek di PT Rivansi Dwi Putra dan akan menjadi acuan untuk perancangan di subbab berikutnya. Penjelasan pada subbab dapat kita baca pada laporan yang saya kirim kemarin. Ini adalah tabel identifikasi masalahnya. Ini tabel identifikasi pengguna, tabel kebutuhan fungsional, ini tabel pengelolaan dokumen dan invoice, tabel pembuatan laporan, tabel kebutuhan non-fungsional, ini tabel kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini saya menggunakan metode pengembangan SDLC atau waterfall. Yaitu yang pertama ada requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Ini adalah gambar use case-nya, siapa saja yang memiliki hak untuk akses ke sistem dan apa saja yang dapat dilakukannya. Pertama, front office dapat melakukan login, input dokumen dan invoice, mengedit, mencetak laporan, dan logout. Karyawan dapat login, mengubah status invoice, melihat data masuk, dan logout. Adalah tabel use case-nya. Ini activity diagram saat login. Pertama memilih menu login, kemudian menampilkan form login,
lalu mengisi form login, sistem akan masuk ke halaman utama sesuai role. Ini activity diagram input invoice dan dokumen. Ini untuk activity diagram edit dokumen dan invoice. Ini activity diagram mengubah status invoice. Berikut activity diagram melihat data masuk. Activity diagram cetak laporan. Nah, yang ini kelas diagram, yaitu kelas diagram yang menggambarkan struktur statis dari sistem dengan menampilkan kelas-kelas utama, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Ini adalah kelas diagram. Nah, relasi utama yang tergambar pada diagram adalah user ke profil one to one, user ke dokumen one to many, user ke invoice one to many, dokumen ke invoice one to many, user ke laporan one to many. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem arsip digital dalam bentuk urutan pesan dari waktu ke waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana setiap komponen, baik pengguna maupun sistem, saling berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu proses bisnis secara berurutan. Ini adalah sequence diagram login. Ini sequence diagram input data. Sequence diagram edit dokumen invoice. Sequence diagram mengubah status invoice. Sequence diagram melihat data masuk. Sequence diagram cetak laporan. Bab 3, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, kita langsung masuk kepada sistemnya. Ini adalah tampilan awal atau tampilan login pada sistemnya. Di sini kita disajikan untuk memasukkan email dan password agar dapat masuk ke sistemnya. Pertama kita coba sebagai front office. Kita masukkan password. Baiklah, ini adalah dashboard dari front office. Di sini pada dashboardnya terdapat total dokumen atau semua total dokumen, status dokumen, menunggu atau sudah diterima, dan berapa banyak dokumen masuk yang hari ini. Lalu ada menu kelola dokumen, kelola dokumen, kelola karyawan, dan mencetak laporan. Kita tes satu-satu untuk total dokumen. Nah, di sini kita bisa menambahkan dokumen. Nah, misalnya pengirimnya CV Trakindo Mega. Kita misalnya pilih jenis dokumen. Kita pilih penerima karyawan, testing. Oke. Maka dia akan masuk sebagai dengan status pending. Kita coba tambah dokumen yang berjeniskan invoice. Kita pilih baterai multi traktor, invoice. Penerima karyawan misalnya Fauzan. Oke. Maka akan masuk sesuai yang kita inputkan tadi. Apabila kita menambah dokumen, misalnya kita tidak menambahkan pengirim dari mana, misalnya tidak kita memilih dokumen, dan misalnya kita memilih karyawan yang lain, maka dia akan menampilkan kolom untuk agar mengisi siapa pengirimnya. Begitu juga dengan jenis dan penerimanya. Oke, mungkin itu saja yang kita dokumen.
untuk kelola karyawan, di sini kita dapat menambahkan karyawan baru. Di sini kita tambahkan ke password. Kita simpan. Nah, maka akan bertambah karyawan baru. Oke, pada menu laporan, di sini kita bisa memilih pada bulan berapa yang akan kita cetak laporan. Misalnya pada bulan November. Nah, di sini kita dapat ekspor ke Excel atau print PDF. Ini laporan PDF-nya. Coba cek. Ini laporan Excel-nya. Nah, pada kelola dokumen kita dapat mencari dokumen atau invoice berdasarkan nama pengirim, jenisnya, atau statusnya. Misal kita akan mencari ini traktor. Nah, ini semua dokumen-dokumen yang sudah masuk ke PT Rivansi Dwi Putra. Berdasarkan jenis, ada 2 dokumen invoice. Nah, ini semua dokumen. Ini yang invoice. Ini berdasarkan status ada pending, terima, dan tolak. Itu saja fitur untuk sebagai front office. Kita akan coba login sebagai karyawan. Nah, pada setiap user juga dapat mengedit profilnya masing-masing. Kita contoh Fauzan. Nah, pada dashboard karyawan terdapat total dokumen yang hanya dituju kepada karyawan tersebut. Dan karyawan dapat melihat dokumen masuk, mengganti profilnya, serta menerima atau menolak, mengkonfirmasi dokumen yang masuk kepada karyawan tersebut. Kita lihat dokumen. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang masuk kepada karyawan yang dituju. Karyawan juga dapat mencari semua dokumen yang masuk kepada dia berdasarkan jenis, status, atau pengirim. Sini kita akan coba menerima. Terima. Terima. Ini kita akan coba tolak. Nah, lalu kita disuruh untuk memasukkan alasan penolakan. Misalnya salah menerima. Tuh. Oke. Kemudian berhasil ditolak. Untuk fitur edit profil. Sini kita bisa mengganti nama lengkap, nomor telepon, dan sebagainya.
kita akan coba login kembali sebagai admin atau front office. Kita akan melihat status yang tadi sudah diterima atau ditolak. Nah, di sini dia sudah terubah. Ini ditolak. Yang tadi sudah diterima. Dan yang lainnya masih pending. Nah, pada saat ditolak kita bisa mengubah yang ini. Apabila salah penerima, maka kita akan bisa mengganti ke yang lain. Oke, kita coba login sebagai user Rido. Kita lihat dokumen yang masuk pada Rido. Nah, di sini coba terima. Oke. Kita login kembali pada admin dari sistem ini. Nah, sudah terima. Baiklah, itu saja presentasi dari saya tentang sistem informasi pendataan dokumen dan invoice berbasis web di PT Revansi Dwi Putra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.